sofradan. Kalk sofradan. Halo teman-teman, selamat datang di Dreamland. Hari ini saya akan memandu Anda ke sebuah film drama Turki yang dinominasikan sebagai film terbaik Oscar di tahun 2015 yang berjudul Mustang. Film yang diputar pertama kali di Festival Film Cannes ini menceritakan kisah tragis tentang 5 gadis muda yatim piatu yang hidupnya hancur karena gosip miring dan perjodohan, yang bahkan salah satunya sampai harus mati bunuh diri karena tak kuat menahan tekanan kehidupan yang amat berat. Tapi sebelum saya membacakan alur cerita ini, saya mau mengingatkan kalau video ini adalah konten spoiler. Saya juga menggunakan banyak sekali kata-kata dan visual yang vulgar yang mungkin menimbulkan perasaan tidak nyaman. Jadi cukup sekian peringatannya, dan kita lanjutkan. Ini dia, Mustang. Cerita dibuka dengan Lale, seorang gadis kecil yatim piatu yang sedang bersedih karena ibu guru yang disayanginya akan berpindah tugas ke kota Istanbul. Tentu perpisahan itu berat bagi Lale, yang memang minim kasih sayang dari orang dewasa sepeninggal orang tuanya. Meski begitu, Lale punya 4 kakak perempuan yang tak akan membiarkan adik bungsunya itu bersedih. Bersama teman-teman pria mereka, Lale dibawa untuk bermain air di pantai dan melepaskan kesedihannya tentang kepergian ibu gurunya itu. Peraturan permainan mereka cukup sederhana, di mana para wanita akan naik di pundak teman-teman prianya, lalu saling berusaha menenggelamkan lawan. Walaupun sebenarnya tak penting siapa yang menang, karena mereka hanya ingin bersenang-senang, dan mau siapapun yang menang, mereka semua tetap akan mendapatkan percikan air di wajah mereka masing-masing. Kebahagiaan yang akhirnya mampu menghapus kesedihan Lale itu, bahkan mereka teruskan dengan mencuri apel milik tetangga mereka, sebelum ketahuan lalu berlari pulang. Sayangnya mereka sudah disambut amukan nenek mereka di rumah. Apa yang mereka lakukan bersama teman-teman pria di pantai itu ternyata dilihat oleh warga kampung, dan justru dilebih-lebihkan menjadi gosip miring tentang perilaku asusila di tempat umum. Sonai, sebagai yang tertua, mendapatkan giliran terlebih dahulu untuk dihukum dengan dipukuli menggunakan sabuk, yang lalu dirasakan juga oleh adik-adiknya. Paman mereka, Erol, juga tak kalah marahnya. Ia merasa sangat payah sebagai kepala keluarga yang telah gagal menjaga anak-anak mendiang kakaknya itu. Apa yang ia lakukan selanjutnya jelas adalah memarahi anak-anak itu, lalu menampari mereka satu persatu. Bahkan tak sampai situ saja, ia yang khawatir tentang kondisi kegadisan anak-anak itu membawa mereka semua pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes keperawanan. Untungnya hasil tes itu sukses membuktikan bahwa mereka semua masih perawan, dan gosip di kampung itu tidaklah benar adanya. Tapi itu tak menghentikan Erol untuk melakukan proteksi lebih kepada para keponakannya itu. Proteksi yang sebetulnya lebih mirip dengan pengekangan daripada penjagaan. Karena setelah kejadian itu, tak ada satupun dari mereka yang boleh keluar rumah. Semua barang yang dianggap bisa merusak moral mereka disita, termasuk handphone, komputer, dan alat-alat make-up-nya. Tak ada lagi yang pergi ke sekolah, sebab di rumah itu, kini setiap harinya akan datang ibu-ibu kampung yang akan mengajari mereka memasak, menjahit, dan semua keahlian mengurus rumah, keluarga, dan suami demi menjadi calon istri terbaik. Rumah yang kini mereka sebut sebagai pabrik pembuatan istri itu membuat mereka sadar bahwa cepat atau lambat mereka akan segera dinikahkan. Ketakutan akan pernikahan itu direspon berbeda-beda oleh setiap anak-anak itu. Apalagi rasa kesepian dan keterkungkungan itu juga perlahan menganiaya mereka. Sonai
yang memang sudah memiliki pacar, beberapa kali nekat untuk diam-diam kabur dengan memanjat pipa belakang rumah yang licin agar bisa pergi bersama pacarnya, lalu baru kembali pulang di tengah malam. Dan berhasilnya penyelinapan Sonai itu jadi menginspirasi Lale untuk bisa membawa kakak-kakaknya yang lain untuk bermain di luar rumah. Kesempatan itu datang ketika sang paman dan nenek sedang sibuk pada urusannya masing-masing. Itu bertepatan dengan adanya pertandingan sepak bola yang memang menjadi tontonan kesukaan gadis-gadis kampungnya. Lale yang memang mendapatkan ajakan dari teman kampungnya untuk pergi menonton pertandingan dengan menaiki bus sewaan itu, langsung mengajak kakak-kakaknya kabur dengan mengendap-endap. Buah usaha yang sangat berat hanya untuk bisa keluar dari rumah. Tapi sayangnya, untuk memastikan penyelinapan mereka berhasil, mereka memerlukan waktu yang lama, yang jadi membuat mereka terlambat menaiki bus yang sudah berlalu pergi meninggalkan mereka. Untungnya ada Yasin, seorang supir truk tetangga mereka yang tahu cerita pengekangan mereka itu. Sehingga Yasin yang kasihan melihat perjuangan kabur mereka itu, lalu membantu mereka untuk mengejar bus menuju stadion. Berkat bantuan Yasin itulah, kini mereka bisa bersenang-senang mendukung tim jagoannya di kandang lawan. Bahkan dukungan mereka tak sia-sia, karena tim jagoan mereka menang di hari itu. Tapi yang tidak mereka sadari, sorak-sorai mereka di tribun penonton itu ternyata tersorot kamera siaran langsung televisi. Sementara, siaran itu ternyata disaksikan oleh bibi mereka di rumah. Untungnya bibi mereka yang memang tahu dan kasihan pada nasib anak-anak itu, segera menolong mereka dengan memutus listrik rumah dan bahkan saluran listrik satu desa, agar paman Erol dan nenek tidak mengetahui keberadaan mereka di televisi. Bantuan bibi itu mungkin berhasil menyelamatkan mereka karena paman atau nenek tak tahu kemana perginya mereka. Tapi jelas kepergian mereka di tengah keadaan kampung yang gelap itu segera disadari nenek mereka, yang kemudian justru membawa mereka ke fase selanjutnya. Mereka memang tak dimarahi. Sebaliknya, mereka justru didandani lalu diajak jalan-jalan keluar untuk menikmati es limun dingin. Terlihat sebagai kegiatan yang menyenangkan, yang sebetulnya justru itulah yang lebih buruk. Karena jalan-jalan mereka itu sebenarnya berarti usaha nenek untuk memamerkan mereka kepada para pria, agar mereka segera mendapatkan pinangan pernikahan. Selain itu, dampak dari ketahuannya mereka kabur itu juga terlihat pada pagar-pagar baru yang kini mengitari rumah mereka. Sekarang pagar tinggi itu justru semakin membuat rumah mereka terasa seperti penjara, karena sejak kehadiran pagar itulah kebebasan mereka juga telah sepenuhnya musnah. Tak lama dari kejadian itu, mulai datanglah keluarga laki-laki yang mau melamar Sonai, sang putri tertua. Tapi Sonai menolak, karena ia hanya ingin dinikahi pacarnya dan justru mengancam akan mempermalukan sang nenek di depan keluarga laki-laki itu jika sang nenek terus memaksa. Sehingga apa yang dilakukan nenek selanjutnya bukanlah membatalkan acara lamaran itu, melainkan mengirim Selma, sang anak kedua, sebagai pengganti Sonai. Selma yang adalah anak penurut pun hanya bisa diam menerima lamaran itu. Pinangan kedua pun juga segera datang. Sonai segera mendapatkan pinangan dari pacarnya yang tentu membawanya ke dalam pernikahan yang diinginkannya. Lewat pesta pernikahan Sonai dan Selma yang dijalankan bersamaan, sangat jelas sekali terlihat Sonai yang senang dan menikmati pernikahan itu, sementara Selma tidak. Selma bahkan pergi meninggalkan pesta dan menangis sendirian di kamarnya. Selma sangat ingin menolak pernikahan itu, tapi hutang budi pada nenek dan paman yang sudah membesarkannya, serta ketiadaan jalan kabur, membuatnya terpaksa menerima pernikahan itu walaupun dengan berat hati. Bahkan Selma kembali menangis saat keluarga suaminya datang untuk melakukan tradisi melihat bed cover malam pertama mereka yang seharusnya berisi darah, tanda telah pecahnya perawan Selma oleh suaminya. Namun tak ada bercak darah sedikit pun di sana.
yang malah membuat Selma diragukan kesuciannya. Sehingga keluarga suaminya membawa Selma untuk kembali menjalani tes keperawanan untuk yang kedua kalinya. Tes yang justru sia-sia, karena hasil tes itu menunjukkan Selma memang masihlah perawan. Namun justru sang suamilah yang gagal merobek selaput darah Selma. Sementara juga tak lama setelahnya, kini giliran Ece, putri ketiga, yang mendapatkan pinangan. Tapi justru Ece terlihat menerimanya dengan lapang dada. Meskipun kemudian Ece mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Di sebuah perjalanan ke kota, di saat sang paman dan adik-adiknya pergi, Ece memanggil laki-laki asing yang tak dikenalinya untuk masuk ke dalam mobil mereka dan bercinta dengannya. Tingkah yang tentu aneh, apalagi datang dari Ece yang adalah gadis pemalu dan pendiam. Ece seperti terus berulah, dengan kini bahkan berani membercandai pamannya yang kaku dan pemarah itu di meja makan, yang membuatnya diusir dan diminta masuk ke kamarnya. Itu adalah detik-detik sebelum suara tembakan terdengar dari kamar Ece yang menjadi tanda bunuh dirinya. Kini hanya tinggal dua putri paling kecil yang tersisa di rumah itu. Sakit hati dan perih pasca meninggalnya Ece itu masih dirasakan keduanya setelah beberapa minggu kematian Ece. Lale semakin sering memanjat pipa dan keluar untuk berjalan-jalan sendiri demi menenangkan hatinya pasca kepergian Ece yang tragis. Ia sering kali bertemu Yasin yang menyapanya saat berjalan sendirian itu dan menawarkan untuk mengantar Lale pulang. Tapi alih-alih menerima tawaran itu, Lale justru punya permintaan lain. Ia meminta Yasin untuk mau mengajarinya menyetir. Yasin tentu heran untuk apa anak sekecil Lale bisa menyetir. Namun karena Lale terus merengek dan memaksanya, Yasin pun mau mengajarinya. Tentu itu bukan pengajaran yang mudah, tapi setidaknya kini Lale bisa menyalakan mobil dan menjalankan maju mobil itu. Selepasnya Lale kembali pulang. Sayangnya kini penyelinapannya itu diketahui neneknya, yang kemudian hanya menambah susah penderitaannya karena kini semua kaca dan pintu dipasangi pengaman tambahan. Nasib anak-anak itu juga semakin payah, sebab ternyata Nur, anak keempat, kini jadi pengganti Ece yang telah mati untuk menjadi objek pelecehan seksual baru sang paman. Itulah ternyata alasan lain yang membuat Ece bunuh diri. Sang nenek sebenarnya tahu apa yang dilakukan putranya itu kepada cucu-cucunya dan memintanya untuk berhenti. Namun kerasnya sang anak dan perangainya yang kasar membuat nenek takut. Maka untuk menjaga Nur, ia kemudian langsung menerima pinangan untuk Nur meskipun usia Nur masih 13 tahun. Di malam pernikahan Nur, Lale berusaha meyakinkan Nur, saudara terakhirnya itu, untuk mau kabur. Itu dilakukannya sambil mengunci semua pintu, membuat semua keluarga calon suami Nur dan paman serta nenek mereka terkunci di luar. Itu jelas membuat keluarga calon suami Nur merasa dipermainkan. Namun itulah memang yang jadi tujuan Lale, agar paman dan neneknya malu. Efeknya, pernikahan itu batal. Paman Errol semakin marah. Ia coba mengejar mereka, berusaha masuk ke dalam rumah yang dulu dibakarinya sendiri, dan kini justru menghalanginya untuk bisa masuk. Kemarahannya bahkan sudah diwarnai dengan teriakan dan umpatan kasar. Kepanikan pun semakin terasa ketika Paman Errol sudah berhasil masuk dan menggergaji pagar. Kini bagaimana caranya mereka harus bisa keluar lalu kabur dari sana. Gadis-gadis itu lalu mengumpulkan uang dan beberapa persediaan, mengambil kunci mobil paman dan menyelinap keluar rumah. Mereka memanjat pagar, lalu kabur menaiki mobil pamannya itu ke ujung jalan dan bersembunyi di gelapnya hutan.
Untungnya persembunyiannya itu berhasil, dan Paman Errol menyerah untuk tidak mengejar mereka lagi. Mereka pun selanjutnya menunggu pagi. Untungnya, belum sampai matahari menunjukkan cahaya terangnya, Yasin datang dan membawa mereka pergi dari sana. Kemana mereka pergi selanjutnya adalah ke terminal bus menuju Istanbul. Yasin pun dengan senyuman melepaskan dua saudari itu yang pergi mengamankan diri mereka dan masa depannya ke Istanbul, tempat di mana Guru Lale berada, di mana ada orang dewasa yang akhirnya menyambut mereka dengan pelukan dan kehangatan. Sehingga disinilah Mustang tamat. Cukup sekian pembahasan film kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terengginas. Selalu berbahagia ya. Bareng